Transformasi sejati ya. Mari kita membaca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi atau perubahan itu ternyata itu merupakan proses seumur hidup, di mana senantiasa Tuhan akan memperbarui hati kita, memperbarui pikiran kita, iman kita, bahkan seluruh hidup kita ya. Ada 3 langkah yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga. Yang pertama, perkataan kita harus mengalami transformasi, harus diubah. Kita buka yuk Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Iya, di sini berbicara tentang lidah orang bijak. Kita adalah orang-orang bijak. Ya, berarti mengucapkan tentang pengetahuan ya. Ya, kita berarti di sini harus menggunakan perkataan kita ya untuk hal-hal yang baik. Kita harus mengucapkan kata-kata yang memberkati. Ya, bisa dibantu lagi Yakobus 3 ayat 9 10a saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya, kutuk artinya mulut kita ada kuasanya. Artinya mulut kita harus mengucapkan berkat. Di mulut kita ini lidah lemah, tapi kuasanya di situ berkat, di situ kutuk. Jadi kita ucapkan kata-kata yang memberkati anak cucu kita, keturunan kita, bahkan orang sekitar kita. Hal yang termudah menjadi pendoa di dalam keluarga kita, menjadi pendoa, menjadi penasehat buat keluarga kita. Ya, banyak orang bilang hubungan mertua dengan mantu nggak baik. Hubungan mertua dengan mantu itu harus baik. Ya, mertua harus menjadi orang tua buat dia. Mungkin terkadang sering tidak cocok, kan orang tuanya beda, aturan di rumahnya kan beda, cara mendidik orang tuanya kan beda. Jadi harus dimaklumi, makanya harus dibimbing dengan kasih. Naomi dengan Ruth, betul tidak? Itu paling contoh yang sangat luar biasa, saling mengasihi. Ada perbedaan pendapat nggak? Ada. Tapi walaupun Naomi itu punya perbedaan pendapat dengan Ruth, niatnya Naomi baik nggak? Itu yang sering terjadi. Niat mertua baik, niat anak baik, cuman komunikasinya yang kurang. Kita belajar banyak dari kisah Naomi dengan Ruth. Tetapi ketika Naomi mau mendengarkan pendapatnya Ruth, terjadi komunikasi yang baik tidak? Iya. Jadi kalaupun ada hubungan yang tidak baik antara mertua dengan menantu, sulit. Karena tadi beda didikan, beda kebudayaan, beda banyak hal. Tetapi bukan tidak mungkin asal ada kasih. Amin. Ya, yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Yang kedua, ini kita tidak mencampuri rumah tangga anak. Kejadian 2 ayat 4.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Frase meninggalkan ayah dan ibunya di sini lebih memiliki makna tentang kemandirian. Bukan berarti laki-laki tidak boleh tinggal sama orang tuanya. Gimana kalau dia anak tunggal? Tuh mamanya tinggal sendiri-sendirinya, sakit-sakitan pula. Masa harus ditinggal? Terus yang ngurus siapa? Terus harus tahu prioritasnya apa. Dia harus mengutamakan rumah tangganya. Bukan tidak boleh ngumpul sama keluarga, bukan tidak boleh ngumpul sama kakak adiknya, bukan. Tapi ada prioritas. Mandiri dari segi sikapnya, mandiri dari segi hepengnya. Jangan apa-apa mau beli emas buat istrinya, mau kasih kado ulang tahun pernikahan, yang dikorek siapa? Mamanya. Nggak kayak gitu juga. Kalau yang namanya sudah nikah, ya berarti mandiri juga lah keuangannya. Ya. Terus apa tugas kita sebagai orang tua di sini? Tugasnya banyak. Jadi pendoa, jadi penasehat. Tapi ingat, menasehati bukan memaksakan pendapat. Tetapi setelah dia minta nasihat kepada orang tua, ajarkan kembali anak untuk kembali berunding dengan pasangannya, kembali berunding dengan pasangannya, agar keputusan apapun yang mereka ambil memang itu keputusan mereka bersama. Karena menghadapi berkatnya, menghadapi prosesnya, menghadapi masalahnya, kita atau mereka berdua? Mereka berdua. Benar gak? Oleh sebab itu ketika anak kita minta nasihat, kasih dong nasihatnya. Tetapi jangan paksakan nasihat kita kepada mereka. Ya. Yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita dalam berkeluarga yang ketiga, kita harus mengajar anak-anak, cucu mantu untuk beribadah, atau dengan kata lain memiliki misbah dalam keluarga kita. Kita buka Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berlari, apabila kau bangun. Ulang-ulang. Artinya tidak ada habisnya. Dari ayat ini kita belajar, hai orang tua, ini nasihat buat saya juga. Mari wariskan iman buat anak cucu kita. Oleh sebab itu kita harus wariskan iman. Ajar anak cucu kita tahu firman Tuhan. Ajak anak cucu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ajak anak cucu kita itu apa? Memuji nama Tuhan. Bikin dia sebuah keluarga. Kita buka Yosua 24 ayat 15. Di situ tertulis yang B-nya ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Di sini kita belajar dari Yosua. Dia memiliki komitmen yang tegas untuk memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Oma, opa, kita harus kuat, harus mewariskan iman, tegaskan iman kepada mereka. Oleh sebab itu ajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang 2 Timotius 1 ayat 5. Di sini kita melihat bahwa Lois mewariskan teladan iman kepada keturunannya. Lois itu siapa? Nenek. Ya. Ibunya siapa?
anaknya si nenek ini, si Lois itu Eunike. Terus siapa di sini yang lagi dipuji? Timotius. Paulus kita tahu, ya kan? Dia sedang memuji Timotius, di mana dia berkata bahwa Timotius memiliki iman yang luar biasa karena didikan dari Lois dan Eunike. Jadi kita pasti punya keturunan seperti Eunike, kemudian mewariskan kembali seperti Timotius. Amin. Jadi kita wariskan iman kita kepada keturunan kita. Ya, jadi kita harus sebagai orang tua tadi harus mengalami transformasi, harus mengalami perubahan gaya hidup agar kita semakin diubahkan oleh Tuhan, agar kita semakin dilayakkan oleh Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia ketika bersama Tuhan. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan.